Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitril Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana ibnul musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah alamin, puji syukur kepada Allah SWT memberikan limpahan rahmat pada kita hingga di sore hari ini kita kembali berjumpa di kajian kita Kultum Ramadan atau Kurma dari Kuarsa Kabupaten Purbalingga, yang tentunya mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan di sisi Allah SWT. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan generasi setelahnya yang istiqomah dalam dinul Islam ini, yang insya Allah hari ini spesial kita akan belajar dari sosok sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Kalau teman-teman ingin kaya, saya akan berikan contoh sahabat yang dia sangat kaya. Tapi sebagai pembanding, akan saya berikan juga contoh sahabat yang sangat miskin, tetapi Allah doakan dan Allah berikan kekayaan, Rasulullah doakan dan Allah berikan kekayaan menjadi seorang yang sukses. Sahabat Kurma rahimakumullah, yang pertama dari sosok Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal beliau? Terutama kan bagi kakak-kakak yang biasa di entrepreneur ya, di pengusaha begitu, biasanya kenal sosok ini yang menggeluti bidang usaha. Selain Abu Bakar, Utsman, maka salah satu yang terkenal adalah Abdurrahman bin Auf, sosok pengusaha yang luar biasa, yang ini menjadi 10 sahabat yang diantaranya adalah dijamin masuk surga. Siapa beliau? Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah sahabat muhajirin yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau masuk Islam 2 hari setelah Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sosok beliau? Begitu luar biasa. Lahir memang dalam kondisi kaya, tetapi ketika Islam datang, kekayaannya disumbangkan betul-betul untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ada yang menarik ketika suatu saat hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini beliau tidak membawa pembekalan yang cukup. Hartanya ditinggalkan semua. Maka kita sangat paham bagaimana Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh seorang Ansar, kemudian menawarkan, apakah engkau akan, saya punya harta, akan kami bagi 2. Saya punya lahan, kita bagi 2. Tetapi seorang Abdurrahman bin Auf, karena beliau basicnya adalah seorang pengusaha, menerima dengan senang hati, tetapi menolak dengan halus ya. Cukup tunjukkan di mana pasar. Maka dengan meskipun tidak membawa banyak harta ketika hijrah, tetapi lama-kelamaan Abdurrahman bin Auf ini mampu menjadi pengusaha yang sukses. Ada hal yang menarik, seorang Abdurrahman bin Auf ini ibaratnya dikatakan bahwa Allah sudah mentakdirkan menjadi kaya. Sehingga Rasulullah pernah menyampaikan bahwa engkau, wahai Abdurrahman bin Auf, akan masuk surga terakhiran. Karena apa? Saking kayanya sehingga kekayaan ini akan dihitung, akan dihisab. Karena kaya begitu, maka perhitungannya akan benar-benar ketika nanti masuk surga akan dihisab, dan Rasulullah menyampaikan bahwa nanti akan masuk surganya terakhiran karena kaya. Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung kepikiran untuk menyedekahkan banyak hartanya. Berbagai cara diberikan. Salah satunya adalah menolong para petani ataupun pengusaha yang berjualan kurma ketika itu. Karena itu dikatakan sedang panen raya begitu, sehingga banyak yang kurma hampir busuk karena tidak laku. Maka Abdurrahman berinisiatif, ini peluang nih, saya mau nolong membeli kurma-kurma busuk. Maka benar, ke pedagang yang punya kurma busuk dibeli, ke petani yang kurmanya hampir busuk dibeli, dan semuanya diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi Masya Allah, tiba-tiba ada utusan dari negeri Yaman datang ke Mekah Madinah ketika itu, mencari apa? Mencari obat, yaitu kurma busuk. Karena di negeri Yaman ada sebuah penyakit yang obatnya adalah
kurma busuk tersebut. Maka ketika ditanya satu persatu, ditunjukkanlah di Abdurrahman bin Auf. Di mana saya bisa menemui kurma busuk, hampir busuk begitu, ke Abdurrahman bin Auf. Maka Masya Allah, yang niatnya untuk menyedekahkan dengan membeli kurma tersebut, akhirnya diganti oleh Allah 10 kali lipat, karena dari utusan Yaman ini mau membeli dengan harga yang mahal ketika itu. Masya Allah. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini memang diridhoi dan benar-benar sahabat yang ulet dan benar-benar menjadi kekayaan. Tetapi kekayaan ini tidak melalaikan, sehingga senantiasa menjaga amal ibadahnya. Sahabat kurma rahimakumullah, dari kakak-kakak WhatsApp, adik-adik penggalang siaga dimanapun berada. Tapi ada satu sahabat lagi, sedikit saya cerita tentang beliau sebagai pembanding. Namanya adalah Sa'labah bin Hatib. Apa yang dilakukan oleh Sa'labah ketika itu? Sa'labah adalah sahabat Rasulullah yang sangat papa, yang miskin. Bahkan diceritakan bagaimana beliau hadir ke masjid begitu, kemudian buru-buru pulang ke rumah agar pakaian atau sarungnya yang dipakai adalah nanti dipakai oleh istrinya untuk sholat. Lantas apa yang terjadi? Karena saking miskinnya begitu, lama-kelamaan juga jenuh, Sa'labah minta didoakan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, doakan saya untuk menjadi kaya. Permintaan pertama ditolak. Berdasarkan lagi, minta lagi, karena datang ke rumah begitu dengan kondisi yang ada, tidak kuat. Di berikutnya berdoa lagi. Sampai ketiga kali baru Rasulullah mengangkat tangannya, wahai Allah, ya Allah, berikanlah Sa'labah kekayaan. Maka Rasulullah memberikan satu domba, sepasang domba, dan dibawa oleh Sa'labah ini. Lantas apa yang terjadi? Begitu uletnya mencari rumput, mencari pakan, maka dombanya yang ini adalah beranak pinak. Tadi alasan kenapa Rasulullah tidak langsung mendoakan, karena Rasulullah menyampaikan bahwa engkau Sa'labah tidak akan mampu begitu, dikatakan seperti itu. Maka setelah hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, semakin banyak domba yang dimiliki. Semakin bulan berdatangan di berikutnya, ternyata Sa'labah sudah tidak lagi terlihat di masjid. Di masjid Rasulullah jarang hadir karena begitu sibuknya. Lantas tiba-tiba hanya sholatnya hanya setiap hari Jumat, dan akhirnya sama sekali tidak sholat ataupun tidak pernah hadir lagi di masjidnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyampaikan, celakalah oleh Sa'labah, karena kekayaan yang dimiliki adalah melenakannya. Sampai turunlah satu ayat terkait dengan zakat, yang itu turun karena Sa'labah ketika itu diminta zakat, beliau merasa ini hasil jerih payah saya, ngapain saya mengeluarkan buat zakat? Atau beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah upeti yang harus diberikan, tidak mengatakan bahwa zakat ini adalah sebuah kewajiban seorang muslim. Maka sahabat rahimahullah, lantas yang terjadi pada Sa'labah adalah zakatnya ditolak. Ketika Rasulullah mengatakan celakalah wahai Sa'labah, ada saudara yang mengadu pada Sa'labah, ada ayat yang turun karena engkau. Maka buru-buru untuk minta maaf, tetapi pintu sudah tertutup, nasi sudah menjadi bubur. Sa'labah tidak lagi menikmati Islam karena zakatnya sudah tertolak, dan di beberapa riwayat bahkan kembali jatuh miskin. Sahabat rahimakumullah, dari dua sahabat tersebut bisa kita ambil pelajaran. Sosok Abdurrahman bin Auf dan sosok Sa'labah bin Hatib ini, mana yang ada pada diri kita? Kita barangkali tidak sekaya Abdurrahman, tetapi juga yang selalu tidak semiskin Sa'labah bin Hatib. Tetapi bagaimana kita menempatkan rezeki adalah jangan meletakkan di hati, tapi cukup di tangan kita. Kita bagi rezeki yang kita miliki kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Insya Allah itu lebih baik. Kekayaan yang kita miliki insya Allah akan kita nikmati kelak di akhirat. Dan salah satunya di bulan suci Ramadan. Yuk kita tingkatkan amal ibadah kita dengan salah satunya adalah bersedekah. Sebagaimana Rasulullah terkenal orang yang dermawan, terlebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi, mari kita tingkatkan di Ramadan akhir ini, masih ada waktu. Kita berikan harta terbaik kita sedekahkan, kita keluarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita, zakat penghasilan yang kita miliki, kita bersihkan harta kita bersihkan jiwa kita dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah sesuai dengan aturan ataupun sesuai syariat Islam. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Mudah-mudahan dua kisah sahabat tersebut menjadi inspirasi bagi kita
untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah SWT, terlebih di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Selamat berbuka puasa dan mohon maaf lahir batin ketika banyak kekurangan atau kesalahan dari saya untuk warcap ataupun dari kakak-kakak pembina, adik-adik penggalang dan siaga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.